Bab 146 Saling Membantu. Wanita itu mengenakan gaun dan dia sangat mengenaskan saat itu, rambutnya basah dan pakaiannya terlihat berantakan. Lovena Prescott. Alexander Blackwood tidak bisa menahan keterkejutannya setelah melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wanita ini adalah adik ipar Finnegan Knight, Lovena Prescott, juga dikenal sebagai adik perempuan Daisy Prescott, yang pernah ditemuinya di bar hari itu. Finnegan Knight adalah tamu istimewa yang disewa khusus dari Partai Dragon cabang Provinsi Ashenport, dengan latar belakang yang begitu besar, tapi saudara iparnya tampaknya diintimidasi. Sophia Caldwell juga cukup ketakutan, adegan tadi hampir saja ketahuan. Tidak masalah kalau dia dan Alexander Blackwood adalah pacar sungguhan, tapi sekarang Alexander Blackwood adalah suami Abigail Lawson. Meski hanya nama, itu tetaplah pria yang sudah menikah. Setelah Lovena Prescott jatuh ke kamar pribadi, seorang botak bergegas masuk bersama beberapa adiknya. Pelacur tengik, aku terlalu memberimu muka, bukan? Kalau kamu diminta untuk melayani ketua cabang muda, itu memberimu kesempatan untuk sukses. Kamu ternyata berani menolak. Kamu benar-benar berpikir kamu hebat, bukan? Kalau kamu tidak menemani ketua cabang muda hari ini, aku akan panggil puluhan orang untuk menidurimu secara bergiliran sampai kamu mati. Kata si botak dengan wajah garang, menjambak rambut Lovena Prescott begitu dia masuk dan menariknya dari lantai. Lovena Prescott berteriak ngeri dan meronta, tapi sia-sia, si botak ini jauh lebih kuat darinya. Si botak menamparkan wajah Lovena Prescott dan berkata dengan suara dingin, kembalilah untuk melayani ketua cabang muda dengan patuh, kamu tidak akan mampu membayar konsekuensinya kalau kamu membuat masalah. Kakak iparmu juga sama. Lovena Prescott berseru kaget, kalian tahu siapa kakak iparku dan masih berani menggertakku seperti ini. Bukankah kakak iparmu Finnegan Knight? Sederhananya, itu tamu istimewa, tapi terus terang, itu hanya seekor anjing yang dipelihara oleh Partai Dragon kita. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantang ketua cabang muda? Si botak menamparkan wajahnya Lovena Prescott lagi dengan jijik. Lovena Prescott dipukuli hingga takut, wajahnya penuh kengerian dan air mata sudah mengalir. Kamu kenal wanita ini? Sophia Caldwell tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yah, ipar seorang teman, Alexander Blackwood berpikir sejenak dan berkata. Sophia Caldwell berkata, dia sepertinya sudah menyinggung ketua cabang muda Partai Dragon Provinsi Ashenport kita, apa yang harus dilakukan? Sebelum Alexander Blackwood sempat bicara, si botak sudah mendorong Lovena Prescott ke beberapa bawahannya di samping dan para bawahan itu langsung mencengkeram Lovena Prescott agar tidak kabur. Kalian berdua, bersikap seolah-olah kalian belum melihat apa-apa barusan, mengerti? Kalau tersebar berita tentang kejadian ini, aku akan membunuh keluarga kalian. Gaya Partai Dragon kami dalam melakukan sesuatu, kalian coba cari tahu. Si botak menoleh dan melirik Alexander Blackwood dan Sophia Caldwell, mendengus dan berkata dengan angkuh. Alexander Blackwood tidak bisa menahan senyum setelah mendengar ini dan berkata, aku sebenarnya tidak ingin mengurusnya, tapi karena kamu mengatakan itu, maka aku sangat ingin melihat bagaimana caranya Partai Dragon membunuh seluruh keluargaku. Kalau hitung seluruh keluarga, kerabat keluarga Blackwood di ibu kota juga memiliki hubungan darah. Ketika si botak mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, kemudian matanya menjadi tajam dan dia berkata, bajingan kecil, apakah kamu benar-benar mencari kematian? Lovena Prescott juga melihat Alexander Blackwood, pertama dia tertegun, kemudian dia terkejut, dia menatap Alexander Blackwood dan mengirim pesan berulang kali, berharap Alexander Blackwood bisa menyelamatkannya dan paling tidak bisa menelepon Finnegan Knight. Tinggalkan dia, bayar biaya pengobatannya, lalu potong tangan sendiri dan keluar dari kamar pribadiku. Aku bisa berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, aku tidak peduli dengan gerbang cacing Partai Dragon kamu. Alexander Blackwood duduk di kursi dengan tenang dan berkata dengan acuh tak acuh,
Bola matanya masih berputar di kaki cantik Sofia Caldwell, jelas tidak memperhatikan orang-orang ini. Sofia Caldwell tidak tahu harus menangis atau tertawa, dia mengulurkan tangan dan menepuknya dengan ringan, lalu menyembunyikan kakinya di bawah meja. Alexander Blackwood memalingkan muka dengan sedih, lalu dia mendengar si botak tertawa terbahak-bahak. Tinggalkan orangnya. Kompensasi untuk biaya pengobatan. Patahkan tangan sendiri. Si botak langsung mengulangi kondisi Alexander Blackwood dengan nada bercanda. Kemudian, dia menatap Alexander Blackwood dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu kesempatan juga. Kamu tinggalkan wanita ini, biarkan aku mengirim dia dan Lovena Prescott untuk melayani ketua cabang muda. Kamu sudah menunda begitu banyak waktu, bayar aku 2 miliar. Terakhir, kamu patahkan tanganmu sendiri dan aku membiarkanmu pergi." Sofia Caldwell tertegun sejenak, lalu mau tidak mau merasa sedikit marah, kenapa orang-orang ini selalu melibatkan dirinya. Alexander Blackwood langsung berdiri, menendang kursi ke samping, lalu berkata dengan setengah tersenyum, "Aku bahkan belum menyentuhnya, memang siapa ketua cabang muda itu?" Setelah Sofia Caldwell mendengar kata-katanya yang mendominasi dan langsung, wajahnya menjadi merah dan dia tidak bisa menahan untuk melotot padanya, apakah dia menganggap dirinya sebagai budak. Mata si botak menjadi dingin dan dia langsung berjalan menuju Alexander Blackwood. Si botak ini tinggi dan besar, dengan kepala botak yang ganas dan tato di tubuhnya, dia bukan tipe orang yang mudah dihadapi. "Aku akan hancurkan mulutmu," cibir si botak dan menamparkan wajah Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tidak tergerak dan ketika tamparan itu hendak menyentuh pipinya, dia mengangkat tangan kanannya untuk memblokirnya. Lalu, kelima jarinya melengkung seperti cakar elang dan mencengkeram pergelangan tangan si botak. Krak! Tidak terlihat dia mengerahkan tenaga, tapi terdengar suara yang renyah dan seluruh tulang pergelangan tangan kanan si botak patah, langsung berubah bentuk dan diputar ke belakang 90 Franz Rejat dengan posisi terbalik. "Ah!" Si botak meraung kesakitan sambil mengangkat tangan kirinya dan meninju lurus ke pangkal hidung Alexander Blackwood. Alexander Blackwood sama sekali tidak bersembunyi, dia malah menundukkan kepalanya, mengarahkan dahinya ke tangan kiri si botak untuk bertabrakan. Krak! Kepalan tangan itu mengenai kepala Alexander Blackwood, tapi tulang pergelangan tangan kiri si botak mengeluarkan suara patah tulang lagi dan seluruh pergelangan tangan tertekuk ke bawah dan itu benar-benar patah. Alexander Blackwood memegang pergelangan tangan si botak di tangan kanannya, mengangkat kaki kirinya, menendang dadanya dan melepaskannya pada saat bersamaan. Tubuh besar si botak terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus dan membentur dinding dengan keras, hampir pingsan di tempat. Anak buah si botak semua tercengang, kesan mereka pada si botak adalah sosok yang sangat pemberani, tapi ternyata dengan mudahnya dipatahkan sepasang tangannya oleh Alexander Blackwood dan ditendang hingga terpental. Kamu tahu siapa aku? Apa kamu tahu aku bekerja untuk siapa?" Ratap si botak, terlihat sangat kesakitan. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu karena kamu tidak akan mendengarkanku maka kamu akan segera menjadi mayat," kata Alexander Blackwood dengan tatapan kosong. Melihat adegan ini, Lovena Prescott pun kaget. Pantas saja Finnegan Knight begitu menghormati Alexander Blackwood. Ternyata kemampuan pemuda ini memang luar biasa. Setelah mendengar perkataan Alexander Blackwood, si botak tertawa menyeringai, mengertakkan gigi dan berkata, "Bajingan kecil, kuperingatkan, kamu dalam masalah. Apakah itu aku atau orang yang aku bantu, kamu tidak mampu menyinggung kami." Bab 147 Cakap kotor yang luar biasa. Oh ya, kalau begitu aku benar-benar ingin melihat bagaimana aku tidak mampu memprovokasimu. Aku juga ingin melihat, kenapa aku tidak bisa menyinggung ketua cabang muda yang kamu bicarakan. Alexander Blackwood tersenyum dan berjalan perlahan. Si botak sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar, tapi dia bukan lawan Alexander Blackwood, jadi dia hanya bisa dengan marah berkata kepada bawahannya, "Apa yang kalian lakukan, hajar dia." Beberapa bawahan tidak berani melangkah maju,
mereka sedikit takut. Adegan di mana Alexander Blackwood menjatuhkan si botak dengan 2 pukulan tadi sangat mengejutkan mereka. Alexander Blackwood sudah berjalan ke depan Lovena Prescott, menarik Lovena Prescott ke sampingnya, lalu mendorongnya ke arah Sofia Caldwell. Lovena Prescott tersandung ke arah Sofia Caldwell dan dipapa olehnya untuk duduk. Tidak apa-apa, jangan menangis, dia akan mengurusnya. Sofia Caldwell menepuk pundak Lovena Prescott dan berkata menghibur. Sudah tidak apa-apa. Apakah dia akan membereskannya? Aku akan melihat bagaimana dia menyelesaikannya. Si botak meraung dan berkata dengan kejam, hari ini, kalian semua harus mati. Tepat pada saat ini, seorang pria lain masuk dari pintu. Pria ini relatif muda dan dia berpakaian mewah, dengan rambut cepak dan dia memancarkan temperamen yang sinis. Ada beberapa wanita cantik yang berdandan mempesona yang mengikutinya yang terlihat familiar, mungkin selebriti internet. Botak, apa yang kamu lakukan, dasar sampah? Kamu urus selama ini untuk berurusan dengan wanita yang tidak berdaya. Pria itu mendengus dan berkata dengan sangat tidak puas. Ah! Ketua cabang muda, maafkan aku, aku tidak berguna, aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Botak tidak berani membela diri di depan pria ini, dia langsung mengaku kesalahannya dan meminta maaf berulang kali, tanpa ketakutan. Setelah melihat ketua cabang muda itu, Lovena Prescott mau tidak mau berubah wajahnya dan berkata dengan ngeri, Johan Collins. Johan Collins melirik pergelangan tangan si botak yang tertekuk, mau tidak mau dia mengerang, lalu mencibir dan berkata, kamu bertemu master, tanganmu dilipat seperti ini. Si botak tersenyum malu-malu dan tidak berani berbicara, ketidakmampuannya sudah menyebabkan ketidakpuasan, kalau dia salah mengucapkan setengah kalimat, nyawanya bisa hilang. Ketua cabang muda dari Partai Dragon Provinsi Ashenport, Johan Collins, terkenal sangat kejam. Oke, dendam harus pada orang yang tepat, bawa saja wanita itu pergi. Siapapun yang menyakitimu, biarkan dia maju dan bunuh diri, agar tidak menyakiti keluarganya, Johan Collins berkata dengan malas. Ketika selebritas internet itu melihat gaya Johan Collins, mereka merasa sangat keren. Ini benar-benar orang penting. Apakah kamu lihat itu? Para tiran lokal di daftar itu hanya tahu bagaimana membelanjakan uang untuk menghadiahi mereka. Mana ada gaya seperti ini? Seperti yang diharapkan dari ketua cabang muda dari Partai Dragon cabang Provinsi Ashenport, biarpun perkataan dan perbuatannya tenang dan santai, tapi apa yang dia katakan sangat berbobot. Dibandingkan dengan ketua cabang muda, orang-orang yang memberi kami hadiah hanyalah topi kuno. Mereka masih ingin tidur dengan kami sepanjang hari, bermimpi. Kata-kata Johan Collins, di telinga mereka, adalah kata-kata emas. Alexander Blackwood geli mendengarnya, sungguh menarik, suruh dia maju dan bunuh diri. Oh, kamu tidak mau maju dan mengakuinya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena main-main, termasuk orang-orang dari keluarga kalian. Johan Collins menggelengkan kepalanya dan menyalakan rokok dengan santai. Alexander Blackwood tidak bisa menahan senyum dan berjalan ke depan sambil berkata, tinggalkan orangnya di sini dan bayar 20 miliar untuk biaya pengobatan. Aku akan mengampuni nyawamu agar kamu bisa terus bersikap sombong pada orang lain. Ketika Alexander Blackwood mengatakan ini, semua orang tercengang, terutama para selebritas internet itu. Orang ini bodoh, kan? Berbicara dengan ketua cabang muda seperti itu. Apakah dia ingin mati? Ini kedua kalinya aku melihat seseorang yang berani tidak menghormati ketua cabang muda. Pertama kali aku melihat orang itu, rumput di kuburannya sekarang setinggi 3 kaki. Memang siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti itu? Cepat berlutut pada ketua cabang muda. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan terbunuh dalam hitungan menit. Johan Collins melambaikan tangannya, menyuruh pembawa acara selebriti internet ini untuk tenang. Dia menatap Alexander Blackwood, tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan, aku tidak mendengar dengan jelas, katakan lagi. Kalau telingamu buruk,
kamu bisa menyumbangkannya. Alexander Blackwood berkata, jangan bertindak agresif di depanku, karena kamu tidak punya modal. Hahaha. Johan Collins langsung tertawa. Tidak ada modal. Apakah dia, Johan Collins, perlu berpura-pura? Setiap kata yang dia ucapkan akan dianggap sebagai keputusan kekaisaran. Wanita yang dia inginkan akan dengan patuh naik ke tempat tidurnya sebelum malam tiba. Apa yang dia inginkan, tanpa perlu dikatakan berulang kali, orang lain akan berlutut dan menawarkannya dengan kedua tangan. Sekarang, ada orang ternyata bilang dia tidak punya modal dan dia pura-pura hebat. Orang bodoh ini murni mencari kematian. Kurasa kita bahkan tidak akan bisa melihat hancur berkeping-keping kuburannya, karena dia akan berani menantang ketua cabang muda. Aku mengagumi keberaniannya, tapi aku yakin dia orang bodoh yang punya masalah otak. Benar-benar tak kenal takut bagi mereka yang tidak tahu. Hari ini, akan ada lagi orang mati di kota Evermore. Selebritas internet ini semuanya sinis, mengira Alexander Blackwood sudah menyinggung Johan Collins dan hanya akan mati. Wajah Johan Collins menjadi dingin dan dia bertepuk tangan. Di luar pintu, beberapa pria kekar masuk seketika. Pria-pria besar ini benar-benar berbeda dengan bawahan si botak. Mereka mengenakan jas hitam dan memancarkan aura dingin dari sekujur tubuh mereka. Meski matanya tersembunyi di balik kacamata hitam, bisa dibayangkan betapa agresif dan kuatnya mereka. Berdiri di depan orang seperti itu, seseorang secara tidak sadar akan merasa lebih pendek. Sekarang ada 5 orang seperti itu yang muncul sekaligus. Auranya benar-benar bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Johan Collins berkata dengan tenang, apakah kamu yakin ingin memprovokasi aku? Aku akan memberimu kesempatan, langsung berlutut, atau mengulangi apa yang baru saja aku katakan. Alexander Blackwood membeku. Lihat, dia ketakutan. Haha, tentu saja, begitu ketua cabang muda bergerak, tidak akan ada orang yang tidak takut. Suatu kehormatan bisa makan dan minum dengan ketua cabang muda hari ini. Aku juga bisa melihatmu menginjak orang. Aku bisa menyombongkan diri selama sisa hidupku. Kalau begitu kamu kembali dan membual selama sisa hidupmu, aku hanya ingin menipu untuk ketua cabang muda malam ini. Beberapa selebritas internet tertawa, kekaguman mereka pada Johan Collins melonjak hingga puncaknya. Si botak mau tak mau menyeringai dan berkata, bajingan kecil, ini semua master dari Portal Dragon. Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari kelingking mereka. Jangan berpikir kamu pandai bertarung. Melawan mereka, kamu bahkan tidak ada apa-apanya. Berlututlah dengan cepat, lalu patahkan sepasang tanganmu. Alexander Blackwood akhirnya sadar kembali, lalu mengangguk ke Johan Collins dan berkata, aku yakin, kamu mungkin seorang manusia bodoh yang tidak bisa mengerti bahasa manusia. Kalau begitu, biarkan aku akan berkata terus terang. Persetan dengan ibumu. Sekarang, apakah kamu mengerti maksudku? Begitu Alexander Blackwood mengucapkan kata-kata ini, selebritas internet itu terdiam dan menatapnya dengan mata yang luar biasa. Apa yang orang bodoh ini katakan? Ternyata dia berani menghina ketua cabang muda dengan begitu kasar. Ya Tuhan, aku tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan diinjak-injak sampai mati oleh ketua cabang muda. Benar-benar bodoh. Alexander Blackwood merasa Johan Collins sepertinya tidak memahaminya, jadi dia mengucapkan kalimat yang paling sederhana dan kasar, yang juga merupakan bahasa negara Avalora yang paling indah. Rowena Prescott tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak menyangka Alexander Blackwood berbicara begitu bodohnya, orang yang dia ajak bicara adalah Johan Collins, ketua cabang muda Partai Dragon. Johan Collins jelas belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya, dia tertegun, kemudian dia sangat marah. Bab 148 merebut. Bagus, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti itu. Hari ini, kamu harus mati di sini. Mata Johan Collins merah, nadanya dingin dan dia menatap Alexander Blackwood dengan mata serius. Alexander Blackwood hanya melirik kelima bawahannya,
tersenyum dan bertanya, apakah hanya beberapa sampah ini? Si botak tercengang, kelima orang ini Master Partai Dragon, ternyata Alexander Blackwood berani bilang mereka sampah. Ayo, lumpuhkan dia. Johan Collins berkata dengan dingin, mengarahkan salah satu bawahannya untuk maju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bawahan ini mendatangi Alexander Blackwood dengan langkah lebar, mengangkat tangannya dan meninju wajahnya dengan pukulan. Alexander Blackwood tidak bergerak di tempat, penonton bahkan merasakan kabur di depan mata mereka lalu penembak jatuh di kakinya seperti anjing mati. Melihat situasinya tidak tepat, dua orang menembak bersama, mengapit kiri dan kanan. Hanya ini. Alexander Blackwood bertanya, seorang master. Tubuh Alexander Blackwood bergerak sedikit, dia bergeser ke kiri dan ke kanan dan dengan dua suara berfransriedek, kedua pria besar itu langsung jatuh tanpa mengeluarkan suara. Dua yang tersisa membuat keputusan yang menentukan, tiba-tiba mengangkat jas mereka, mengeluarkan pistol dan mengarahkan moncongnya langsung ke Alexander Blackwood. Wajah Johan Collins agak jelek, dia tidak menyangka ketiga orang di bawahnya ternyata akan direndahkan begitu saja oleh Alexander Blackwood, membuatnya sangat malu. Huff, apa gunanya jago bertarung? Bisakah kamu mengalahkan senjata api? Kalau kamu berani memprovokasi ketua cabang muda, kamu hanya akan mati. Itu benar, jago bertarung itu tidak berguna. Dalam masyarakat ini, berbicara tentang kekuasaan. Membandingkan tentang kekuasaan, apakah dia lebih baik daripada ketua cabang muda? Petarung dengan tinju dan tendangan yang kuat tidak lebih dari seorang seniman bela diri. Sekarang teknologi sudah sangat maju, apa tinju bisa sekuat senjata? Semua selebritas internet berbicara dan kata-kata ini membuat wajah Johan Collins terlihat jauh lebih baik. Johan Collins memiliki wajah muram, dua bawahannya sudah datang ke depan Alexander Blackwood dengan membawa senjata api dan kedua senjata api itu masing-masing hampir mengarah ke dahi kiri dan kanannya. Bajingan kecil, kamu keras kepala, tapi kamu juga pandai bertarung. Tapi, sehebat apapun kamu dalam bertarung, bisakah kamu mengalahkan senjata api? Johan Collins menyilangkan tangannya dan bertanya sambil mencibir. Muka Sophia Caldwell dan Lovena Prescott di belakang jadi pucat, tidak menyangka Johan Collins ini ternyata begitu semena-mena, ternyata berani menggunakan senjata apil. Lovena Prescott tidak dapat menahan diri untuk berteriak, Johan Collins, negara secara eksplisit melarang kepemilikan senjata api secara pribadi, kamu mencari kematian. Dilarang. Tergantung siapa orangnya. Kalau kalian orang-orang rendahan memegang senjata api, itu melanggar hukum dengan sengaja. Kalau kami yang menggunakan senjata api, itu pembelaan diri. Setelah mendengar perkataan Lovena Prescott, Johan Collins langsung mendengus, mencibir dan mengejek. Johan Collins memandang Alexander Blackwood dan berkata dengan tenang. Aku ketua cabang muda Partai Dragon. Kalau aku ingin menyentuhmu, maka kamu hanya bisa berlutut dan dipukuli dengan patuh. Kalau kamu berani melawan, maka kamu tidak tahu diri dan kamu mencari kematianmu sendiri. Kalau aku mengeluarkan senjata apiku sekarang, bahkan kalau aku membunuhmu, aku hanya akan membayar puluhan juta. Kamu pikir modal apa kamu milik untuk bersikap begitu sombong di depanku? Selebriti internet itu memandang Johan Collins dengan kagum dan merasa bahwa Johan Collins terlalu mendominasi saat ini, benar-benar memenuhi citra presdir yang mendominasi di benak mereka. Ketua cabang muda sangat keren, malam ini aku harus meniup ketua cabang muda sebaik mungkin. Siapapun yang membuat marah ketua cabang muda hanya akan mati. Di kota Evermore, atau bahkan seluruh provinsi Ashenport, siapa yang tidak tahu reputasi ketua cabang muda? Orang bodoh ini, kematian bukanlah hal yang disayangkan, membunuhnya hanya membuang-buang peluru, huff. Alexander Blackwood ditodong oleh dua senjata, tapi dia tidak melawan, dia hanya menyeringai dan berkata, oh, sungguh luar biasa memiliki senjata api.
Dia tiba-tiba teringat bahwa Hannah Merrick juga ditodong oleh beberapa senjata pendek di kabin kelas 1 di pesawat hari itu, kemudian dia mengucapkan kalimat yang sangat meyakinkan. Dia memutuskan hari ini untuk memberitahu Johan Collins persis apa yang dia katakan. Berlutut dan pukul mulutmu, kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Johan Collins berteriak dengan dingin, matanya sudah penuh dengan niat membunuh, dia tidak terlihat seperti sedang bercanda. Sophia Caldwell tidak bisa tidak mengkhawatirkan Alexander Blackwood, dia tahu bahwa Alexander Blackwood sangat cakap dan kuat, tapi bagaimanapun juga, ada senjata api di sisi lain. Tidak peduli seberapa kuat Alexander Blackwood, dia tetaplah tubuh dari daging dan darah, satu tembakan pasti akan membuat lubang. Alexander Blackwood melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu, aku juga ingin memberitahumu sesuatu." Johan Collins berkata, "Kamu tidak akan mengulangi omong kosong kepadaku, kan?" "Tidak, tidak, aku ingin memberitahumu, tahukah kamu bahwa ada pepatah di lingkaran seni bela diri negara Avalora kita?" Alexander Blackwood tersenyum cerah, giginya terbuka dan ada dua baris rapi. Johan Collins mengerutkan kening. Alexander Blackwood berkata, "Dalam jarak dekat, orang bisa bersaing dengan negara." Johan Collins tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya dan langsung berteriak, "Bunuh dia!" Setelah Alexander Blackwood selesai berbicara, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan tangannya begitu cepat bahkan bayangannya pun tidak bisa dilihat. Sebelum kedua pria bersenjata itu bisa bereaksi, pergelangan tangan masing-masing sudah dicengkeram segera setelah itu, rasa sakit yang menusuk ke sumsum tulang datang dari mereka, membuat mereka menjerit tanpa sadar dan jari-jari mereka mengendur, tidak bisa menggenggam pistol di tangannya. Kemudian, Alexander Blackwood menarik pergelangan tangan keduanya dan memutarnya seperti kincir angin, melemparkan tubuh mereka hingga terpental ke sana kemari. Bang! Bang! Dengan dua suara teredam, kedua pria itu terbang dan menabrak dinding, hidup atau mati tidak diketahui. Senjata di tangan mereka juga jatuh ke tangan Alexander Blackwood. Selebriti internet yang dibawa oleh Johan Collins membeku di tempat seperti ayam bodoh dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan wajah Johan Collins menjadi pucat dan jelek, dia juga tidak percaya bahwa Alexander Blackwood bisa membalikkan situasi ketika ditodong dengan dua senjata di kepalanya. "Jangan bergerak, aku tidak pandai menembak, aku mungkin mencoba menembak kakimu, tapi malah kena kepala." Alexander Blackwood mengangkat pistol dengan senyum di wajahnya, mengarahkan moncongnya ke Johan Collins. Johan Collins tidak berani bergerak, kakinya berdiri di tempat seolah-olah sudah dipaku dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidak ada orang yang akan tenang berada di bawah todongan senjata api. Johan Collins mengertakkan gigi, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan?" Wajah Alexander Blackwood penuh dengan ketidaksenangan dan dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak ingin berbicara dengan orang sepertimu yang tidak mengerti bahasa manusia. Bajingan, turunkan senjatanya, kamu ternyata berani menodongkan senjata ke ketua cabang muda itu, kamu benar-benar tidak tahu diri. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kalau kamu berani menyentuh rambut ketua cabang muda, seluruh keluargamu akan dikubur bersamamu karena kebodohanmu. Bajingan, cepat letakkan senjatanya dan dengan jujur berlutut untuk meminta maaf." Selebriti internet juga berteriak, membela satu demi satu. Alexander Blackwood mengangkat tangannya yang lain dengan senyum acuh tak acuh, memutar pistolnya dan berkata, "Bisakah kalian diam? Kalau benar-benar cemas, datang untuk menggantikan posisi dia." Para selebritas internet itu begitu ketakutan hingga tubuh mereka gemetar, mereka melangkah mundur lagi dan bersembunyi. "Berlututlah." Alexander Blackwood berjalan ke Johan Collins, menyodok dahinya dengan pistol dan berkata dengan datar. Melihat adegan ini, jantung Lovena Prescott hampir berhenti berdetak. Cowok ini memang pantas menjadi orang yang bisa membuat kakak iparnya memujanya seperti dewa.
Bab 149 memberikan kesempatan. Berlutut. Johan Collins tidak pernah berpikir bahwa dia akan berlutut kepada orang lain dalam hidupnya, orang lain yang selalu berlutut di depannya. Suruh aku berlutut. Apa kamu bercanda? Apakah otakmu benar-benar kebanjiran? Jangan mengira aku akan takut kalau kamu memiliki senjata di tanganmu. Kalau kamu memiliki kemampuan, tembak aku sampai mati. Aku akan melihat bagaimana kamu berakhir. Wajah Johan Collins penuh dengan kesombongan, dia mencibir dan berkata, kamu ingin berlutut, kecuali kamu langsung mengubah sebuah kuburan leluhur. Johan Collins yang tangguh secara alami membangkitkan kekaguman para selebritas internet, yang terasa sangat tegar dan memiliki temperamen orang yang hebat. Mata Alexander Blackwood menjadi dingin, dengan niat membunuh. Melihat matanya, Johan Collins tidak bisa menahan perasaan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu berani membiarkanku menelepon seseorang? Bukankah kamu sombong? Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Apa? Tidak berani? Johan Collins memandang Alexander Blackwood dengan provokatif. Kamu tidak perlu menggunakan metode agresif di sini, itu tidak berguna bagiku. Tapi, karena kamu sangat percaya diri, maka aku akan memberimu kesempatan. Panggil saja dan telepon semua orang yang kamu bisa. Lihat apakah mereka bisa menginjak-injakku sampai mati hari ini. Kalau mereka tidak bisa melakukannya, aku akan membentuk sebuah kuburan leluhur dengan magic hari ini. Alexander Blackwood meletakkan pistolnya dengan tenang, lalu berjalan kembali ke Lovena Prescott dan Sophia Caldwell serta melemparkan kedua senjatanya ke atas meja. Tanpa basa-basi lagi, Johan Collins mengeluarkan ponselnya untuk menelepon seseorang. Ketua cabang muda, panggil semua master partai Dragon dan injak-injak dia sampai mati. Orang ini terlalu sombong, ketua cabang muda, kamu harus menghadapinya dengan keras. Selebriti internet berteriak-teriak, berharap menunjukkan kesetiaan mereka di depan Johan Collins. Bibir Lovena Prescott sedikit bergetar, dia menatap Alexander Blackwood dan bertanya, bukankah terlalu sombong bagimu untuk membiarkan dia menelepon seseorang? Alexander Blackwood mengangkat bahu dan bertanya balik, apa masalahnya? Apakah menurutmu dia bisa menginjak-injakku sampai mati? Lovena Prescott mengatupkan bibirnya dan tidak berbicara lagi, tapi dia merasa Alexander Blackwood terlalu sombong dengan melakukan ini, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menekan Johan Collins dan pergi, tapi dia memberinya kesempatan untuk menelepon seseorang. Sophia Caldwell juga sedikit takut. Johan Collins adalah ketua cabang muda dari cabang Partai Dragon Provinsi Ashenport. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai pihak yang berkuasa. Alexander Blackwood ternyata membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Setelah Johan Collins memutar nomornya, dia langsung memberikan alamatnya dan meminta seseorang untuk segera datang. Bajingan kecil, kamu sangat pandai berkelahi, aku akan memanggil seseorang yang bisa bermain denganmu. Kata Johan Collins dengan dengusan dingin. Kesabaran aku terbatas dan aku sedikit lapar. Jadi, sebaiknya kamu memanggil beberapa orang lagi. Alexander Blackwood melirik Johan Collins dan berkata dengan acuh tak acuh. Johan Collins mencibir, sebaiknya kamu persiapkan pemakamanmu dulu, jangan sampai kamu tidak punya cukup waktu. Alexander Blackwood tidak mengobrol dengan Johan Collins lagi, dia mengambil makanan ringan di atas meja dan makan beberapa suap. Kemudian, dia menoleh ke Sophia Caldwell dan berkata, apakah kamu lapar? Bagaimana kalau kita makan dulu, baru bereskan orang bodoh ini? Sophia Caldwell menggelengkan kepalanya dengan tercengang, sekarang dia sangat ketakutan, bagaimana mungkin dia masih mood untuk makan? Tidak lama kemudian, orang yang dipanggil oleh Johan Collins datang. Ketua cabang muda. Begitu Caleb Harrington masuk ke kamar pribadi, dia membungkuk 90 francs rejat kepada Johan Collins, menunjukkan sikap yang sangat hormat. Johan Collins sedikit mengangguk dengan ekspresi dingin. Melihat Caleb Harrington yang datang, mau tidak mau Lovena Prescott berubah wajahnya, dia berjalan ke depan dengan cepat dan berkata dengan heran, Caleb Harrington,
apa maksudmu? Kamu mengkhianati kakak iparku dan bergabung dengan Johan Collins. Caleb Harrington memandang Lovena Prescott dengan jijik dan berkata, seekor burung yang baik memilih pohon untuk ditinggali. Ketua cabang muda itu sangat kuat dan dia memperlakukan aku seperti kopral, kenapa aku tidak bisa mengandalkannya? Finnegan Knight mengajariku beberapa keterampilan, tapi hanya itu. Aku bisa jadi seperti sekarang ini, semua karena kerja kerasku sendiri, memang siapa dia? Lovena Prescott kaget dan marah lalu berteriak, Caleb Harrington, kamu tidak tahu berterima kasih. Kakak iparku mengajarimu dengan hati-hati dan menganggapmu sebagai satu-satunya muridnya dan kamu mengkhianatinya seperti ini. Finnegan Knight tidak tahu diri, dia bersikap tidak sopan pada ketua cabang muda, bagaimana aku bisa bekerja dengannya? Kata Caleb Harrington acuh tak acuh. Ketua cabang Cardio Collins dan ketua cabang muda Johan Collins adalah ortodoksi dari Partai Dragon Provinsi Ashenport. Aku memilih untuk berdiri di sisi ketua cabang muda, apa masalahnya? Lovena Prescott gemetar karena marah saat mendengar kata-kata Caleb Harrington dan dia tidak bisa berbicara sama sekali. Caleb Harrington adalah murid Finnegan Knight dan semua keahliannya diajarkan oleh Finnegan Knight, tapi sekarang dia ternyata mengkhianati Finnegan Knight dan berlindung pada Johan Collins. Johan Collins juga tersenyum kecil dan berkata, Finnegan Knight hanyalah seorang tamu istimewa. Terus terang, itu adalah anjing dari partai Dragon kita. Caleb Harrington memilih untuk mengandalkan aku dan melakukan sesuatu untuk aku. Itu adalah pilihan yang bijak. Caleb Harrington pun tertawa dan menggelengkan kepalanya, merasa Lovena Prescott terlalu kekanak-kanakan. Oke, jangan bicara omong kosong. Caleb Harrington, kungfumu cukup terkenal di partai Dragon kita. Hari ini aku mengatur lawan yang jago bertarung untukmu. Kamu kalahkan dan patahkan tangan dan kakinya. Aku ingin dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia menyinggung perasaanku. Johan Collins melambaikan tangannya, alih-alih terus memikirkan masalah ini, dia menunjuk ke arah Alexander Blackwood. Mendengar hal tersebut, Caleb Harrington langsung bersemangat, lalu menyeringai dan berkata, oke, aku sudah beberapa hari tidak melakukan apa-apa, jadi aku akan membantu ketua cabang muda menyingkirkan orang gila ini. Alexander Blackwood memasukkan potongan kue terakhir ke dalam mulutnya, mendecakkan bibirnya dan menyekannya dengan tisu. Caleb Harrington hanya merasa punggung ini tampak sedikit familiar, tapi dia tetap berjalan ke depan dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu akan melumpuhkan tangan dan kakimu sendiri, atau aku yang membantumu? Aku tidak menyangka si daun kecil itu ternyata membudidayakan seorang pengkhianat, cek-cek. Alexander Blackwood tidak bisa menahan desahan. Lovena Prescott tidak bisa tidak mengingatkan dengan suara rendah, Tuan Alexander Blackwood. Caleb Harrington ini dibina oleh ipar aku. Dia mendapatkan warisan asli dari ipar aku. Dia sangat ahli telapak 8 diagram. Jangan ceroboh. Caleb Harrington berkata dengan dingin, memang siapa kamu? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menilai aku? Alexander Blackwood berbalik saat ini dan berkata sambil tersenyum, aku paling-paling bisa membantu Finnegan Knight membereskan muridnya. Terakhir kali, aku tidak terlalu menyakitimu. Kali ini, aku hanya akan melumpuhkanmu. Saat Caleb Harrington melihat Alexander Blackwood, tubuhnya langsung bergetar, dia terus gemetar. Kenapa kamu di sini? Caleb Harrington tidak bisa menahan raungan dengan suara rendah, wajahnya penuh kengerian. Terakhir kali dia kalah dari Alexander Blackwood, bahkan kalah telak. Telapak 8 diagram Alexander Blackwood yang mendominasi dan galak meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya dan bahkan menjadi mimpi buruknya untuk sementara waktu. Alexander Blackwood dengan tenang berkata, apakah kamu akan melumpuhkan dirimu sendiri, atau haruskah aku melakukannya sendiri? Tubuh Caleb Harrington gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Johan Collins, aku memberimu kesempatan, tapi kamu hanya memanggil pecundang ini. Alexander Blackwood memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah Johan Collins dan bertanya dengan acuh tak acuh. Caleb Harrington,
Johan Collins juga kaget dan berteriak marah dengan wajah muram. Wajah Caleb Harrington penuh rasa malu dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ketua cabang muda, aku pernah melawannya, aku sekarang jelas bukan lawannya." Setelah mendengar ini, Johan Collins mau tidak mau mendengus, "Sampah." Lovena Prescott sangat terkejut. Alexander Blackwood sudah pernah bertarung melawan Caleb Harrington. Apalagi dari penampilannya, sepertinya Caleb Harrington sudah diberi pelajaran yang buruk. Bab 150 Direktur Gilbert. Wajah Caleb Harrington penuh rasa malu, dia berlindung di Johan Collins dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berjasa, tapi dia tidak menyangka bahwa orang yang dia temui, ternyata adalah Alexander Blackwood yang memukulnya terakhir kali. Kata, "sampah," membuat Caleb Harrington malu, tidak mampu berkata apa-apa, dia hanya bisa mundur ke samping dengan patuh. "Aku akan menelepon lagi, tunggu aku." Johan Collins berkata dengan gigi terkatup, mengeluarkan ponsel dan memutar nomor. Alexander Blackwood menyipitkan matanya dan berkata, "Aku memiliki kesabaran yang terbatas, sebaiknya kamu menelepon semua orang sebelum aku lapar." Johan Collins mencibir, "Aku jamin akan menginjakmu sampai mati. Apakah kamu terburu-buru untuk mencari kematian? Ketua cabang muda sudah mengatakan bahwa dia akan membunuhmu, jadi kamu bisa menunggu dengan tenang." "Benar, apakah karena kamu diberi muka? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu hebat dengan sedikit kekuatan itu? Kamu hanya pria yang sembrono." "Huff, kali ini ketua cabang muda pasti akan memanggil orang yang lebih kuat, yang bisa menginjakmu sampai mati dengan satu tendangan." Selebriti internet yang dibawa oleh Johan Collins semuanya berteriak-teriak, masing-masing sangat arogan. "Direktur Gilbert, sesuatu terjadi padaku di sini, bawa orang-orangmu ke sini," kata Johan Collins dengan dingin. Setelah mengatakan ini, Johan Collins langsung menutup telepon. Mendengar panggilan dari Johan Collins, Sophia Caldwell mau tak mau berpikir, Direktur Gilbert. Mungkinkah dia panggil August Holloway? Kalau benar-benar August Holloway yang datang, pasti menyenangkan. Sophia Caldwell pernah melihat August Holloway tunduk di depan Alexander Blackwood dengan mata kepalanya sendiri. Kalau Johan Collins memanggil August Holloway, itu percuma. Johan Collins, sebagai kepala cabang Partai Dragon Provinsi Ashenport, tentu saja memiliki latar belakang yang kuat, tapi dia tidak ingin menggunakan kekuatan Partai Dragon untuk menghadapi Alexander Blackwood. Situasi cabang Partai Dragon saat ini sangat rumit dan penyebab kejadian ini adalah adik ipar Finnegan Knight, Lovena Prescott. Finnegan Knight, selain tamu istimewa yang disewa khusus oleh Partai Dragon, juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan wakil ketua cabang. Kalau terlalu boh, itu tidak akan terlihat bagus. Lovena Prescott, belum terlambat bagimu untuk merangkak dengan patuh seperti anjing, aku bisa mempertimbangkan untuk bersimpati padamu. Johan Collins mengembalikan ponsel ke sakunya dan tersenyum pada Lovena Prescott. Wajah Lovena Prescott sangat jelek, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Johan Collins, kakak iparku tidak akan membiarkanmu pergi." Johan Collins mencibir dan berkata, "Sepertinya kamu juga orang tanpa mata, jenis yang tidak tahu dihargai orang." "Hei Lovena Prescott, jangan mengabaikan sanjungan. Ketua cabang muda itu menyukaimu dan bersedia membiarkanmu melayaninya. Itu kehormatanmu. Itu benar, kami bahkan belum memiliki kesempatan untuk melayani ketua cabang muda, jadi jangan abaikan berkahmu. Cepat berlutut untuk meminta maaf kepada ketua cabang muda, lalu berterima kasih kepada ketua cabang muda Johan Collins karena sudah bersedia tidur denganmu, seorang pelayan rendahan." Kali ini para selebriti internet pun menggema, satu persatu bilang Lovena Prescott tidak tahu diri. Lovena Prescott merasa kesal saat mendengar itu, Johan Collins akan melecehkannya, tapi ternyata itu menjadi suatu kehormatan. Logika macam apa ini? Tuan muda Johan Collins, apa yang terjadi? Sebuah suara laki-laki datang dari luar pintu dan seorang laki-laki masuk, diikuti oleh beberapa detektif berseragam. Johan Collins tidak bisa menahan senyum dan berkata,
aku bertemu dengan seekor anjing liar yang ganas, yang melukal semua bawahan aku dan bahkan mengatakan bahwa dia memberi aku kesempatan untuk memanggil seseorang untuk membereskan dia. Kalau aku tidak bisa menyingkirkannya, dia akan membiarkanku mati di sini. Haha, itu benar-benar membuatku takut. Pria itu mencibir dan berkata, orang bodoh mana yang begitu bodoh? Beraninya menyinggung ketua cabang muda. Apakah kamu buta? Ternyata Tuan Gilbert Grove. Aku dengar Tuan Gilbert Grove menjalankan perusahaan real estate dan latar belakangnya sangat bagus. Bukan hanya itu saja, biar ku beritahu, ayah Tuan Gilbert Grove adalah kepala kantor polisi di kota Evermore, Kapolres Alviano Holloway. Apa? Dukungan Tuan Gilbert Grove begitu besar. Pantas saja bisa membawa beberapa agen. Biarpun orang ini jago bertarung, apakah dia berani melawan agen resmi? Kalau dia berani bertarung, mereka akan menembaknya sampai mati dalam hitungan menit. Selebritas internet itu melihat bahwa orang yang datang adalah Gilbert Grove, jadi mereka mulai berdiskusi sebentar, berpikir bahwa Johan Collins hebat karena mengenal semua orang. Melihat pria ini, Sophia Caldwell tidak bisa menahan tawa. Bukankah ini Gilbert Grove dari Enchanted Grove Estate yang datang ke Taena Capital untuk mencari masalah terakhir kali? Tapi Lovena Prescott mau tak mau menjadi semakin gugup. Lagi pula, orang yang dipanggil Johan Collins memiliki latar belakang resmi dan ayahnya juga adalah Kapolres, jadi dia sangat sulit untuk dihadapi. Sepertinya dia tidak tahu siapa yang memiliki suara paling keras di kota Evermore yang kecil ini. Di kota Evermore, atau bahkan seluruh provinsi Ashenport, di depan Tuan Muda Johan Collins, bahkan seekor naga harus meringkuk dan seekor harimau juga harus berbaring. Aku yang bilang, kata Gilbert Grove dengan dingin dan arogansi di wajahnya. Johan Collins puas dengan sanjungan Gilbert Grove, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu tolong Tuan Gilbert Grove membereskannya. Gilbert Grove langsung mencibir dan berkata, jangan khawatir, Tuan Muda Johan Collins, bahkan kalau Raja Surga datang hari ini pun aku akan membunuhnya juga. Di kota Evermore, kalau berani menyinggung Tuan Muda Johan Collins, itu seperti orang tua yang makan arsenik dan menganggap hidupnya terlalu lama. Aku akan memberinya pelajaran dan beritahu dia bagaimana berperilaku seperti anjing dengan ekor terkulai di kota Evermore. Pada saat ini, Gilbert Grove sedang bersemangat dan bersama dengan beberapa detektif yang mengikuti di belakangnya, semua orang merasa bahwa apa yang dia katakan tidak palsu, melainkan sangat percaya diri. Inilah orang besar. Biarpun kita dapat menghasilkan lebih dari 200 juta hingga 400 juta sebulan secara online, kita masih jauh di belakang orang-orang ini. Ya. Biarpun kakak-kakak itu ada di daftar orang kaya, dia hanya orang desa dan kolot. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Ketua Cabang Muda dan Tuan Gilbert Grove? Mereka yang memberi kita hadiah hanyalah sekelompok anjing penjilat. Bos sebenarnya harus seperti Tuan Gilbert Grove dan Ketua Cabang Muda. Melihat pamor Gilbert Grove, para selebritas internet ini mau tak mau mendesah. Coba aku lihat, orang gila mana yang berani pura-pura agresif di depan Ketua Cabang Muda Partai Dragon kita. Maju, teriak Gilbert Grove. Alexander Blackwood bersandar di kursi dan menunggu sampai Gilbert Grove selesai tampil, lalu perlahan berdiri dan berjalan ke depan. Loh, bukankah ini Tuan Gilbert Grove? Alexander Blackwood mencibir. Huff, dia juga kenal Tuan Gilbert Grove. Tapi, percuma mencoba akrab. Tuan Gilbert Grove lebih erat hubungannya dengan Ketua Cabang Muda itu. Mengenal Tuan Gilbert Grove tidak ada gunanya. Tuan Gilbert Grove datang ke sini untuk menginjaknya. Bahkan kalau dia berlutut, dia akan mati. Bajingan ini punya koneksi juga, ternyata dia kenal Tuan Gilbert Grove. Tapi, terus kenapa? Dengan adanya Ketua Cabang Muda, biarpun dia adik Tuan Gilbert Grove, dia akan diinjak-injak sampai mati oleh Tuan Gilbert Grove. Ketika Gilbert Grove melihat Alexander Blackwood, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Alexander Blackwood datang sambil tersenyum dan menyipitkan matanya sambil bertanya dengan enteng,
Oh, Tuan Gilbert Grove tidak mengenal aku lagi. Kalau kamu tidak menginginkan matamu, kamu bisa menyumbangkannya. Dengan cara ini, kalau kamu mendapat masalah, orang akan memaafkanmu karena kebutaanmu. Kata-kata Alexander Blackwood membuat Johan Collins dan yang lainnya mendengar alasan masuk akal. Kemudian, dia memandang Alexander Blackwood dengan heran. Orang ini tahu latar belakang Gilbert Grove, tapi dia berani bersikap sombong. Ternyata berani membentak Gilbert Grove seperti itu. Apakah dia tahu bahwa ayah Gilbert Grove, Alviano Holloway, adalah Kapolres kota Evermore? Orang ini mencari kematiannya sendiri. Semua selebritas internet itu mendengus, pada saat ini pun masih ingin berpura-pura hebat. Tidak tahu diri, sepertinya dia tidak tahu bagaimana dia bisa mati dalam beberapa saat.